Justru saya mempertanyakan kenapa justru dipaksakan kanun bendera ini. Ya, Mas Eki, kalau misalnya nih kita berasumsi kalau ini kemudian memang menjadi bendera rakyat Aceh, bendera yang berlambangkan bulan dan bintang yang mirip dengan bendera GAM, apakah kemudian itu akan menyuburkan kembali semangat ingin berpisah dari NKRI? Justru kami merasa dari pihak yang saya bilang tadi kami belum diakomodirkan menjadi bahagian daripada pembicaraan damai tadi, kami berprinsip masih kami ingin memperjuangkan Aceh Merdeka. Itu masih memperjuangkan. Justru karena bendera ini romantik. Ini justru kami diperkecilkan. Ini bendera lambang negara kami. Sekarang kalau ini diajukan oleh pemerintah zikir untuk lambang provinsi, ini sangat merugikan kami. Baik, nanti kita bahas lagi usai jeda, dan saudara tetaplah bersama kami dalam Dialog TVRI. Ya, terima kasih saudara kembali bersama kami dalam Dialog TVRI. Saya kembali dengan 3 orang narasumber saya, tapi saya mau ke Pak Seki dulu. Pak Seki tadi mengatakan bahwa masih ada hal-hal yang belum terakomodir dalam pembahasan konun maupun juga dalam perundingan Helsinki. Benar. Apa yang belum terakomodir itu? Jadi begini, kita kan prinsipnya perjuangan Aceh Merdeka ini bukan 1, 2, 3 orang tokoh-tokoh yang merepresentir kemerdekaan Aceh. Ini di luar negeri juga masih banyak sekali yang masih di pemikiran mereka ini tetap mereka masih melanjutkan perjuangan Aceh Merdeka. Sementara ada pihak atau dari kelompok tertentu telah mengajak perdamaian Helsinki yang sudah diakui oleh Indonesia. Sementara permasalahan ini belum selesai ketika... Sorry, saya potong. Bukankah waktu itu Pak Zaini Abdullah memang sebetulnya adalah perwakilan representasi resmi dari GAM yang kemudian berunding dengan pemerintahan Indonesia? Memang kita akui, beliau itu memang dari GAM, dari perjuangan Aceh Merdeka yang sah, yang benar-benar. Tapi hari ini, yang saya maksudkan masih banyak di luar sana dan di dalam sini yang tidak terakomodir. Untuk Adinda tahu, bahwa kejadian di Aceh hari ini ada 17 panglima wilayah yang dulu perang dengan RI ini masih berjalan sendiri, tidak dengan pemerintah zikir. Ini jadi persoalan yang saya pikir. 17 panglima ini artinya membawa banyak pasukan di belakang. Benar, pasti. Apa yang sedang dilakukan mereka saat ini? Mereka hanya wait and see, melihat saja bagaimana keadaan di Aceh. Tapi masih ada gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan itu tergantung situasi. Tapi sebetulnya 17 panglima termasuk Pak Seki, saya mau tanya jujur, mau nggak sih sebetulnya menjadi warga negara Republik Indonesia? Ya, bagaimana dari perjalanan perdamaian Helsinki ini, kita melihat perdamaian Helsinki ini tidak menjadi manfaat bagi kita semuanya. Ini hanya manfaat dengan kelompok-kelompok. Seperti kata Mas Joko tadi bilang bahwa sebetulnya perjanjian Helsinki itu sangat memberikan keleluasaan kepada pemerintah Aceh, kemudian memberikan banyak hal kepada pemerintah Aceh. Kalau kemudian itu tidak berjalan, problemnya bukan di pusat, saya rasa. Problemnya tentu ada di daerah, bagaimana kemudian mengakomodir dan memfasilitasi dan menjalankan kewenangan itu, Mas Yuda. Ya, sebenarnya sedikit saya mengkritisi pertanyaan dari Mbak tadi. Apakah mau menjadi warga negara Indonesia? Secara de facto dan de jure sudah 17 anggota itu warga negara Indonesia. Artinya kita sepakati dulu di situ. Kalau kemudian apakah mereka masih berkeinginan? Tapi perasaan mereka kan belum tentu. Apakah mereka masih berkeinginan untuk memerdekakan diri atau tidak, itu kan bisa didialogkan oleh tokoh-tokoh ya, masyarakat. itu problemnya menurut saya. Ketika kemudian seperti kata Mas Yuko tadi, pemerintah pusat sudah memberikan banyak keleluasaan sebetulnya dengan otonomi khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah Aceh. Kalau kemudian ada problem, itu kan bisa dibicarakan, bisa dinegosiasikan, dan problemnya harusnya itu dilaksanakan, diimplementasikan di tataran bawah, di level gubernur ke bawah. Bukan begitu, Mas Yuda? Sebenarnya gubernur itu perwakilan dari pemerintah pusat, perpanjangan tangan. Nah, itu seharusnya permasalahan ini tidak akan muncul apabila Kementerian Dalam Negeri itu melakukan eksekutif review. Jadi sebelum undang-undang ini disahkan, itu dicek dulu, dilihat materi perdanya apakah melanggar undang-undang atau tidak. Apabila sudah disahkan, Kementerian Dalam Negeri bisa melakukan eksekutif review karena sudah peraturan perundang-undangannya itu sudah disahkan. Jadi ada kewenangan yang cukup besar dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Dalam Negeri, untuk mengantisipasi masalah-masalah ini sebelum menuai permasalahan-permasalahan baru, seperti ada pembakaran bendera di Aceh, ada pengibaran bendera, ada mobilisir massa. Itu kan efek result hasil dari ketidaktegasan,
ketidakbagusan komunikasi yang dilakukan oleh kementerian terhadap dalam tanda kutip bawahannya, yaitu gubernur-gubernur. Kalau terlalu, maksudnya gini, kalau tindakan tegas yang dilakukan seperti itu, bagaimanapun teman saudara kita yang ada di Aceh tentu memiliki trauma psikologis tersendiri ketika ada hal-hal yang sifatnya top down yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Mungkin itu yang dikhawatirkan akan bukan maksudnya ketegasan itu bukan dalam bentuk ketegasan tindakan fisik, bukan, betul, pertahanan atau keamanan, ya, tapi kan negosiasi yang dipaksakan pun juga tidak bisa, Mas. Dialog yang dipaksakan pun juga tidak maksudnya baik. Ketika dia jadi rancangan undang-undang itu kan rancangan peraturan daerah atau rancangan konun itu bisa didiskusikan, dan ini kan disetujui juga oleh partai-partai nasional yang ada di sana. Seharusnya apabila struktur ketatanegaraan atau sistem ketatanegaraan kita, ketika partai menjadi aspirasi dari masyarakatnya, partai di tingkatan paling bawah di wilayah Aceh, ada partai nasional yang ada di sana, banyak partai nasional kan, ada Golkar, ada PKS, ada macam-macam. Dia bisa mengkomunikasikan dengan DPP-nya di Jakarta, nih kita punya permasalahan seperti ini, karena ini semua sudah dalam kerangka NKRI gitu. Ketika ini berpotensi menimbulkan konflik atau menimbulkan masalah baru yang bisa berakibat membahayakan gitu, tentang kedaulatan, tentang keinginan merdeka atau membawa lambang-lambang separatisme, ketika mekanisme dari partai itu jalan juga bisa menjadi pintu pertama untuk menyelesaikan masalah itu. Tidak seperti sekarang ketika partainya tidak berjalan, istilahnya informasi aspirasi dari atas ke bawah, dari wilayah daerah DPC atau DPD ke pusat, ataupun dari Kementerian Dalam Negeri sendiri. Ada